nama saya Muhammad Steve Fikri, saya dari kelas 2B Teori Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau. Baiklah, saya akan menjelaskan 3 di antara 10 teori komunikasi kelompok menurut para ahli. Sebelumnya, komunikasi kelompok merupakan interaksi yang sedang berlangsung pada antar individu dengan segala prosedural dan susunan kegiatan yang jelas. Susunan dan prosedural tersebut telah ada di dalam visi dan misi, juga tujuan dan fungsi dalam suatu kelompok. Untuk itu, sesuatu yang baik memerlukan teori sebagai acuan untuk bahan penelitian. Teori komunikasi kelompok yang pertama yaitu teori keseimbangan Heider. Teori ini dikemukakan oleh Heider yang menjelaskan bahwa sesuatu yang tidak seimbang akan menimbulkan ketidakselarasan dan ketegangan sehingga menimbulkan tekanan dalam hubungan. Keadaan seimbang akan muncul bila hubungan antar ketiganya memiliki sifat positif dalam berbagai hal atau jika terdapat 2 sifat negatif dan 1 positif. Semua komunikasi lain adalah tidak seimbang. 3 simbol yang sangat penting dalam sistem Heider yaitu simbol P yang merujuk orang atau person, O yang berarti orang lain atau kelompok lain, dan X yang berarti objek fisik, benda, gagasan atau peristiwa. Tujuan teori keseimbangan sendiri adalah untuk melihat kelompok yang mempunyai hubungan dengan keadaan antar pribadi yang berkaitan dengan dimensi struktural dari perasaan suka. Teori ini juga bermanfaat agar terjalin komunikasi yang terbuka di dalam kelompok. Contoh kasus, sekelompok siswa yang sedang membuat tugas kelompok mereka terdiri dari 4 orang kelompok. Masing-masing memiliki sifat yang berbeda dan ada keadaan individu yang kurang disukai oleh individu lainnya. Namun, untuk menghasilkan tugas yang baik, maka mereka harus bekerja sama satu sama lain, sehingga timbul situasi yang seimbang di antara individu dengan saling bekerja sama. Selanjutnya, teori percakapan kelompok. Teori ini berkaitan dengan produktivitas kelompok, juga upaya dalam mencapai melalui masuknya anggota variabel, perantara, dan keluaran anggota. Masukan anggota ini dapat dilihat dari segi perilaku, interaksi, dan harapan yang bersifat individu dalam kelompok. Sedangkan variabel, perantara lebih kepada struktural anggota, kebijaksanaan, dan visi misi suatu kelompok. Untuk keluaran anggota ini merupakan suatu yang dihasilkan pada suatu kelompok. Contohnya, dalam suatu kelompok, terdapat anggota yang berasal dari budaya yang berbeda. Yang satu berasal dari Jawa, sedangkan yang satunya berasal dari Batak. Gaya berbicara orang Jawa cenderung kepada kelembutan, sedangkan Batak cenderung kekasaran. Sehingga timbul konflik dalam kelompok tersebut karena kesalahpahaman antar individu. Selanjutnya, teori sosiometris Moreno. Teori ini adalah salah satu dari teori komunikasi kelompok yang dikemukakan oleh Moreno dan dikembangkan oleh Jennings dan para ahli lainnya. Teori ini berhubungan dengan daya tarik dan penolakan yang dirasakan pada suatu individu terhadap individu lain dengan adanya implikasi perasaan dalam pembentukan dan struktur suatu kelompok. Ketika individu mulai tertarik dengan individu lain dan saling menempatkan diri pada kedudukan yang paling tinggi, maka individu tersebut akan lebih mendominasi untuk berkomunikasi dengan individu lain dalam suatu kelompok hingga terbentuk kupu-kupu yang saling membenci. Contoh dari teori ini adalah A dan B memiliki selera dan minat di bidang jurnalistik, sehingga C dan D lainnya memutuskan untuk membentuk kelompok jurnalistik. Juga sebaliknya, jika A dan B selera dan minatnya berbeda, maka mereka akan tidak saling setuju dalam membentuk suatu perkumpulan atau kelompok. Itulah 3 dari 10 teori komunikasi kelompok menurut para ahli yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan bisa mengerti. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.